Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Yulianizar. Saya adalah salah satu mahasiswa dari kampus IKIP Siliwangi, Bandung. Di sini saya akan memaparkan analisis teks berita online dan implementasinya dalam Propi Pelajar Pancasila. Ini adalah salah satu tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Teori Belajar Bahasa dengan dosen pengampu Pak Dede Abdurrahman. Untuk pembahasannya di sini ada 5 pembahasan. Yang pertama, pengertian berita. Yang kedua, struktur berita. Yang ketiga, unsur berita. Yang keempat, hasil analisis teks berita. Dan yang terakhir, implementasi profil pelajar Pancasila. Pengertian berita. Secara umum, teks berita merupakan teks yang berisi segala peristiwa yang terjadi di dunia. Teks berita biasanya disebarkan melalui berbagai media seperti koran, majalah, radio, televisi, internet, ataupun media lainnya. Dapat disimpulkan bahwa teks berita itu adalah berisi informasi atau peristiwa penting yang memang harus dipublikasikan atau harus disebarluaskan kepada halayak. Adapun pengertian berita menurut para ahli. Menurut Michael Vickanier, berita adalah laporan tercepat dari suatu peristiwa atau kejadian yang faktual, penting, dan menarik bagi sebagian pembaca, serta menyangkut kepentingan mereka. Sedangkan menurut Willard C. Blair, berita adalah sesuatu yang terkini atau baru yang dipilih oleh wartawan untuk dimuat dalam surat kabar sehingga menarik minat bagi pembaca. Oke, lanjut. Unsur berita. Unsur berita yang pertama ada orientasi berita. Orientasi berita merupakan bagian pengenalan masalah atau hal apa saja yang dibahas dalam berita tersebut. Biasanya, orientasi ini berada pada awal paragraf di dalam teks berita. Yang kedua, ada peristiwa. Struktur teks berita ini menceritakan tentang kejadian yang terdapat pada peristiwa atau hal yang ingin dibahas secara rinci dan berurutan. Ingat ya, teman-teman, di bagian ini harus menjelaskan unsur mengapa dan bagaimana. Yang ketiga ada sumber berita. Sumber berita biasanya terletak di bagian awal berita atau akhir berita. Contohnya seperti Yogyakarta, Kompas.com, korban kasus kupon wisata palsu di Gunung Kidul, Yogyakarta terus bertambah. Itu adalah struktur dari berita. Lanjut, yang pertama ada unsur berita. Di dalam sebuah berita, itu terikat dengan unsur berita 5W dan 1H. Yang pertama ada what atau apa. What ini berisi berita apa atau apa yang terjadi dan dapat ditanyakan bagaimana peristiwa itu terjadi atau peristiwa yang sedang dibahas atau dibicarakannya itu tentang apa. Yang kedua ada where atau di mana. Ini tempatnya digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi peristiwa itu terjadi. When itu kapan. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan waktu terjadi peristiwa dalam berita tersebut. Wo, siapa? Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan orang-orang yang terlibat dalam suatu peristiwa. Why? Mengapa atau kenapa? Kalimat tanya atau kata tanya yang digunakan untuk menanyakan alasan atau latar belakang mengapa terjadinya peristiwa tersebut. Dan yang terakhir ada how atau bagaimana. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan cara atau proses terjadinya peristiwa. Bagian ini biasanya diceritakan secara kronologis sesuai urutan waktu kejadian atau peristiwa tersebut terjadi. Lanjut, di sini ada hasil analisis. Judul berita yang dianalisis berjudul
ARMY BTS galang dana untuk Cianjur. 4 jam terkumpul sebesar 53 juta rupiah. Di sini saya akan menganalisis sesuai dengan struktur berita. Yang pertama tadi sudah dijelaskan atau diterangkan bahwa apa itu orientasi berita. Di sini orientasi berita dalam berita tersebut terdapat pada awal berita atau awal paragraf yang disajikan yang membahas mengenai pengenalan berita. Berikut kutipannya. Bencana gempa bumi yang melanda Kabupaten Cianjur mendapat perhatian dari banyak pihak. Salah satunya para fans K-pop dari grup BTS yakni ARMY yang langsung menggalang dana. Ini adalah salah satu struktur berita yang paling awal atau orientasi berita. Dapat teman-teman lihat sendiri bahwa di sini ada bentuk pengenalan atau peristiwa apa sih yang sedang terjadi itu dijelaskan secara umum. Selanjutnya, berdasarkan struktur berita yaitu peristiwa. Selanjutnya, peristiwa. Terdapat rincian pada tengah-tengah berita yang menjanjikan rangkaian peristiwa atau urutan kejadian. Berikut kutipannya. Mereka menggalang donasi bantuan untuk korban bencana di Kabupaten Cianjur melalui media sosial. Sejumlah donasi dikumpulkan melalui platform Kita Bisa. Hal itu disampaikan para penggemar grup musik BTS itu dalam akun Twitter @BTSARMYLombok. Akun yang memiliki pengikut sebanyak 1.129 pengikut ini mengumumkan gerakannya sejak pukul 17.42 waktu Indonesia Barat. Hingga pukul 21.10 waktu Indonesia Barat, tercatat ada ribuan donasi yang telah diberikan dengan total bantuan mencapai lebih dari 53 juta rupiah. Kutipan tersebut atau bagian dari teks tersebut merupakan bagian dari peristiwa karena menceritakan atau menjelaskan secara detail dari awal sampai terkumpulnya donasi tersebut. Selanjutnya, terakhir berdasarkan struktur berita dari sumber berita. Sumber berita ini ada di Bogor atau Radar Bogor yaitu ARMY BTS galang dana untuk Cianjur 4 jam terkumpul sebesar 53 juta rupiah dengan reporter Reka Faturrahman dan editor Iman Rahmanto. Selanjutnya, saya menganalisis juga berdasarkan unsur-unsur berita. Kalau yang tadi mengenai struktur berita dan yang sekarang mengenai unsur-unsur berita 5W1H. Untuk unsur berita yang pertama what, ini adalah mengenai donasi atau gempa bumi yang melanda Kabupaten Cianjur itu mendapat perhatian dari banyak pihak. Sehingga ARMY BTS itu menggalang dana untuk korban gempa di Cianjur. Di mana kejadian itu terjadi yaitu di Cianjur karena terdapat gempa di Cianjur. Dan kapan itu? Senin tanggal 21 bulan 11. Siapa? Itu adalah korban gempa Cianjur dan ARMY Indonesia. Kenapa? Di sini saya mengutip teks berita yaitu salah satunya para fans K-pop dari grup BTS yakni ARMY yang langsung menggalang dana. Hal itu disampaikan para penggemar grup musik BTS itu dalam akun Twitter BTSARMYLombok. Akun yang memiliki pengikut sebanyak 1.129 pengikut ini mengumumkan gerakannya sejak pukul 17.42 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, ini adalah penjelasan kenapa ARMY BTS itu bisa menggalang donasi itu seperti apa rangkaian kejadiannya. Kemudian bagaimana? Ternyata di sini ada tercatat beberapa kali ARMY menggalang donasi melalui Kita Bisa. Antusiasme ARMY dari seluruh negeri itu selalu sukses mengumpulkan donasi. Ini bagaimana? Kenapa bisa terjadi donasi atau galang dana tersebut itu bagaimana begitu? Dan di sini saya sengaja mengutip teks berita yang memang itu menjawab
atau terdapat unsur 5W1H-nya. Kalau teman-teman lihat sendiri, di sini saya sengaja mengutip atau menyajikan kutipan teks berita agar teman-teman sekalian bisa mengetahui bahwa mengapa sih kutipan teks ini termasuk unsur 5W1H. Mungkin teman-teman sendiri akan berpikir bahwa memang di dalam berita itu harus memuat unsur 5W1H agar kita yang menerima informasi tersebut tidak bingung begitu. Untuk selanjutnya ini adalah implementasi Propi Pelajar Pancasila. Sebelum itu kita harus mengetahui pengertian dari Propi Pelajar Pancasila. Di sini pelajar yang memiliki profil ini adalah pelajar yang terbangun untuk 6 dimensi pembentukannya. Jadi Propi Pelajar Pancasila ya ini adalah salah satu bagian yang ada di dalam kurikulum Merdeka di sekolah. Itu salah satunya adalah Propi Pelajar Pancasila. Yang secara pengertiannya Propi Pelajar Pancasila ini memiliki 6 dimensi pembentukannya yang antara lain beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Itu secara pengertian Propi Pelajar Pancasila. Untuk selanjutnya yaitu implementasi Propi Pelajar Pancasila. Di dalam berita yang saya pilih, saya menemukan ada nih unsur atau makna yang terdapat dalam teks berita tersebut yang mengandung Propi Pelajar Pancasila. Salah satunya ada bergotong royong dan kreatif. Dalam teks berita tersebut terdapat nilai-nilai Propi Pelajar Pancasila yang ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat bentuk gotong royong yang dilakukan oleh para donasi, yaitu ARMY yang bekerja sama dengan mengumpulkan donasi untuk korban gempa di Cianjur. Perlu kita ketahui bahwa fans ARMY itu biasanya terdiri dari usia anak SD sampai kuliah, bahkan orang yang sudah menikah. Jadi ARMY itu adalah sekumpulan orang yang menyukai idol BTS. Fans tersebut dinamakan ARMY. Dari sekumpulan orang tersebut mungkin lebih banyak para remaja atau orang-orang yang masih bersekolah. Di sini sudah dapat terlihat bahwa ada implementasi Propi Pelajar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mereka yang secara bergotong royong atau bekerja sama untuk mengumpulkan donasi dengan mengatasnamakan ARMY, atau memang sebagian besar yang menggalang donasi itu adalah ARMY begitu. Selain bergotong royong, saya juga menemukan di sini ada kreatif. Dalam teks berita tersebut terdapat bentuk nilai kreatif karena ARMY adalah sekumpulan orang yang menyukai atau fans idol K-pop BTS. Ada seorang ARMY yang dengan sengaja mengadakan donasi untuk para korban bencana kepada ARMY yang ada di Indonesia, sehingga donasi yang dihasilkan cukup besar. Di sini ada sebuah ide kreatif nih dari salah satu ARMY Indonesia yang galang donasi begitu. Ada sebuah ide kreatif di dalam pikirannya bahwa boleh nih, saya itu ARMY, saya itu adalah seorang ARMY. Bagaimana kalau saya menggalang donasi untuk para korban Cianjur, untuk mengajak semua para ARMY yang ada di Indonesia. Ini adalah sebuah ide kreatif yang mungkin dalam kehidupan sehari-hari itu sudah diterapkan begitu. Jadi implementasi Propi Pelajar Pancasila ini dapat lebih dirasakan atau dapat lebih mudah kita implementasikan jika dalam kehidupan sehari-hari. Jika ini di luar dari kaitannya dari pembelajaran sekolah, ternyata di dalam kehidupan sehari-hari juga implementasi Propi Pelajar Pancasila ini sangat bagus untuk diimplementasikan atau ditumbuhkan kepada anak sejak dini begitu. Mungkin itu saja materi atau pembahasan yang saya bahas. Selanjutnya kita simpulkan. Berdasarkan analisis teks berita,
sesuai dengan struktur dan unsur-unsurnya, teks berita tersebut memiliki struktur berita yang lengkap dan terdapat unsur berita 5W1H sudah saya perjelas tadi, dan terdapat juga unsur berita 5W1H dan saya juga sudah sajikan bentuk kutipannya. Kemudian ada implementasi profil pelajar Pancasila yang mungkin diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan di luar dari pembelajaran sekolah. Terdapat pula dalam teks berita tersebut yaitu bergotong royong dan kreatif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga saja bermanfaat bagi teman-teman semua. Ternyata sebuah teks berita juga terdapat nilai implementasi dari profil pelajar Pancasila. Jika kita benar-benar memahami apa itu profil pelajar Pancasila, maka kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di luar jam sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.